Woi. Halo kawan-kawan, setelah berbulan belum mendaki, akhirnya saya dan tim Kapan Kita Nanjak berkesempatan untuk kembali mendaki. Kali ini ke Gunung Gede Pangrango dengan ketinggian 2958 mdpl. Yang ikut dalam pendakian kali ini adalah Acong yang juga ikut dalam pendakian Gunung Sumbing kemarin, juga Norman yang mengajak saya ke Gunung Salak dan Gunung Sumbing awal tahun lalu bersama istrinya. Norman juga membawa Riri dan Jani, 2 ekor sugar glider yang lucu ini. Masih menuju ke pos 1 pendakian Gunung Gede. Udah sampai di pos Bersingan Panjangcangan. Awal mula rencana kami mendaki adalah melalui jalur Gunung Putri. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya kami memutuskan untuk melewati jalur Cibodas saja. Ya, karena manusia hanya bisa berencana kan. Pendakian kami mulai jam 5 pagi dan sampai di pos Pangancangan jam 8 pagi. Lalu kita istirahat sebentar untuk sarapan dan meluruskan kaki sambil menikmati secangkir kopi. Kalau albino mata merah. Ini namanya TPM. Apaan tuh? TPM True Platinum Mosaic. Yang putih. Ya. Jadi dia blaster bukan TV cong. Ya Allah. Pingin mulu gue deh, kampret dong. Oh udah gitu pak, nandain pak. Ada aja drama nih Patu nih. Ih. Lagi ngaso di pos Mencong Rawadenok 2 ya. Rawadenok 2 tadi dari pos apa ya namanya? Parahyangan atau Paracangan. Tadi ngelautin Rawadenok 1, istirahat sekali 2 kali sampai Rawadenok 2. Betis udah mulai strum-strum nih. Udah ngeliat tanjakan udah harus ngumpulin niat dulu mau nanjak. Nanjaknya 5 langkah, ngumpulin niatnya 5 menit. Lama aja. Ngaso nggak tahu berapa lama, setengah jam, sejam, 2 jam. Nanti lanjut ke pos berikutnya. Hujan guys, kita istirahat dulu nih karena batuk. Sekarang udah jadi toilet. Sedikit lagi kita menuju air panas. Setelah beberapa jam naik turun lewati lembah, kami sampai di pos Kandang Batu sekitar tengah hari. Beruntung karena hujan turun jadi cuaca tidak terik dan membuat kami cepat haus dan lelah. Tentunya dengan resiko jalur lebih licin dibanding biasanya. Berjalan perlahan dan hati-hati kami melalui jalur air panas yang terkenal di jalur Cibodas ini. Harus ekstra hati-hati karena kita berjalan di samping tebing yang berhadapan langsung dengan jurang yang dalam. Selamat datang di air terjun lukisan Gunung Gede Pangrango. Dengan kondisi yang sudah cukup lelah,
Bertemu dengan air terjun seperti ini sudah sangat mengobati lelah kami. Kami pun mengambil beberapa foto dan video dan bertemu dengan beberapa pendaki yang turun juga untuk berfoto di sini. Semakin masuk ke dalam hutan, vegetasi semakin rapat. Kontur sedikit berbatu dan berakar, dan dengan kemiringan kontur yang cukup menguras tenaga dan mental kami. Dan artinya, kami hampir sampai di pos kandang badak setelah hampir 10 jam perjalanan ini. Kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda dan memutuskan untuk camp semalam di sini saja. Dari rencana awal kami ingin camp di puncak. Karena menimbang stamina dan jalur yang masih cukup panjang, dan juga potensi curah hujan yang tinggi di sore ke malam hari, menurut perakiraan cuaca yang kami pelajari beberapa hari sebelumnya. Ya, ada perbedaan yang cukup besar antara tekad dan nekat. Dan tentu saja, lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Karena gunung bukanlah tempat wisata yang kita selalu bisa dibuatnya tertawa-tawa. Dan setelah ngopi, makan nasi kuning dan lauk yang nikmat ini, kami pun istirahat hingga esok pagi. Selamat pagi dari kandang badak. Jam 7:26, setengah 8. Rencana mau summit pagi, subuh, cuman cuacanya hujan. Udah sekarang masih gerimis-gerimis. Nggak tahu mau jalan jam berapa. Puncak kurang lebih 2 jam dari kandang badak. Harinya di belakang, Bu. Acong masih goreng-goreng, Acong. Sehat, Man. Tuh. Sekitar jam setengah 11 siang, kami summit ke puncak. Cukup siang dari rencana awal kami rencana summit di pagi hari. Karena menimbang stamina dan persiapan picking kami, karena kami akan lintas jalur turun di Gunung Putri. Jadi kami harus membawa semua peralatan pendakian kami dan juga logistik. Beruntung, karena kami mendaki di musim hujan, jadi kami tidak kekurangan persediaan air, terutama saat pengisian ulang air di pos kandang badak tadi. Nggak pakai ini. Selamat datang di Puncak Gede Pangrango. Aku nggak kelihatan. Kelihatan dong. Jam 1 siang akhirnya kami sampai di puncak. Segala lelah dan rencana-rencana yang tak terrealisasi terbayar sudah. Karena di alam bebas, hal yang sudah terencana pun bisa tetap menjadi masalah. Apalagi ketika keangkuhan sudah ada di dalam hati kita, meremehkan apa yang akan terjadi nanti. Selamat datang di alun-alun Surya Kencana. Ternyata makin tinggi kaki kita berpijak, makin kita menyadari betapa kecilnya diri kita. Gunung tercipta bukan agar kita bisa menaklukkan puncaknya. Gunung tercipta agar kita mampu menaklukkan ego diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, kakimu bisa kau taruh di tempat tertinggi, tapi apakah hatimu bisa kau taruh di tempat terendah? Dan ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana,
Pasrahkan saja semuanya. Biarkan tangan-tangan semesta bekerja sesuai garis edarnya. Karena pada akhirnya, manusia hanya bisa berencana. Setiap perjalanan selalu ada cerita dan kesan yang berbeda. Semoga kita tidak lupa alasan kita bertualang. Lensa terbaik adalah mata. Kamera terbaik adalah otak kita. Jangan cuma foto yang tercipta, namun lupa untuk merangkai cerita. Salam lestari, bawa turun sampahmu. Saya Bongkos Kaki, menyiarkan dari Jago dong gede. Kapan kita nanya? Yoi. Gini-gini amat liburan, ya Allah. Nanjak. Enak di rumah, tidur di kasur. Nanjak. Apa yang dicari?